Salam kasih di dalam Kristus, saudara-saudara dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita sama-sama kembali mau belajar firman-Nya. Tema pada saat ini adalah bagaimana kita menyikapi di tengah situasi yang semuanya serba sulit. Nah, kita renungkan firman itu di Matius 11 ayat 28. Yaitu Yesus mengajak kepada setiap umatnya, kepada setiap kita manusia-manusia untuk datang kepada Dia yang lemah, letih, lesu, yang khawatir dan takut. Datanglah kepada Yesus. Nah, bagaimana kita untuk datang kepada Yesus? Berarti kita harus datang kepada firman-Nya. Karena Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia, ayat ke-14-nya. Nah, tentunya setiap pribadi-pribadi yang saat ini sedang lemah letih lesu, yang di tengah kesulitan karena virus corona, dirumahkan sehingga kita tidak menghasilkan, ibu-ibu yang khawatir akan kehidupan keluarganya, datang kepada Yesus, jangan kepada yang lain. Renungkan firman Tuhan-Nya, lembutkan hati kita, maka kita bisa diberikan pemahaman yang benar. Roh Kudus akan menuntun. Yohanes 14 ayat 26. Nah, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka supaya iman kita sempurna, kita harus nyatakan dalam hidup kita, ya. Jadi, seberapapun yang ada, yang kau miliki, yang kita miliki saat ini di dunia, cukupkanlah apa yang ada padamu. Firman Tuhan katakan di Ibrani 13 ayat 5. Juga di Lukas 3 ayat 14. Ketika Yohanes Pembaptis memberikan jawaban kepada para prajurit-prajurit pada saat itu, cukupkanlah apa yang ada padamu, cukupkanlah dengan gajimu, jangan memeras, jangan mencuri, ya. Jadi cukupkan apa yang ada pada kita. Kalau kita memperoleh gaji sekian, cukupkan hidupmu, ya kan? Nah, sekarang kalau kita punya sisa uang tabungan, ya kita bertahan hidup dengan dari apa yang ada. Kemudian kita makan makanan untuk mencukupkan keluarga kita. Sambil kita terus berdoa, sambil kita terus merenungkan firman, kita memohon belas kasihan kepada Tuhan. Jangan kita berbuat sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan. Jangan kita melihat segala sesuatu di dalam kehidupan ini menurut penglihatan kita, pengertian diri kita sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh leluhur kita, nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Ketika manusia itu, Adam dan Hawa, menggunakan pengertiannya sendiri, melihat segala persoalan menurut yang baik bagi mereka, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Dan demikian juga buat setiap kita, jangan pergunakan pengertian kekuatan diri kita sendiri, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Melainkan, datanglah kepada Tuhan, renungkan firman Tuhan-Nya senantiasa, lembutkan hati kita, maka Roh Kudus akan menuntun setiap kita di tengah situasi yang serba sulit ini. Tentunya Roh Kudus akan memelihara kita, akan menyertai kita. Percayalah kepada Dia, percaya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 28. Percaya harus dengan tindakan, karena percaya itu adalah suatu pekerjaan. Jadi harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Mau keadaan kita sesulit apapun, kita percaya pasti Tuhan akan memelihara hidup kita. Lakukan bagian kita sebagai manusia. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita lakukan, maka selebihnya pasti Allah berdaulat. Karena kita mengasihi Dia, kita terus merenungkan firman-Nya. Tetapi akan berbeda halnya kalau kita tidak merenungkan firman, kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Walaupun kita dapat melewati situasi yang sulit, tapi karena kekuatan kita, semuanya akan sia-sia. Itu hanya karena kekuatan pengertian kita, yang pada akhirnya kita semua akan binasa. Untuk itu saudara-saudara sekalian, meskipun sekarang virus corona melanda kita, semuanya serba kesulitan, percayalah, kalau kita hidup di dalam Yesus, kita mampu untuk melaluinya. Seberapapun kesulitan yang kita alami, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, Roh penolong yang diberikan kepadanya oleh kita, yang di dalam Yesus Kristus, yang dimana melalui Roh Kudus yang diberikan oleh Dia kepada kita, maka kita hidup di dalam pemeliharaannya. Sekali lagi, saudara-saudara, tetap percaya, jangan sedikit pun engkau meragukan. Percaya kepada Yesus,
hiduplah di dalam Yesus, maka Allah berdaulat atas hidup kita. Salam dari kami, Roh Kudus menyertai. Shalom.